Venus flytrap berasal dari rawa-rawa yang kekurangan nutrisi di Carolina, Amerika Serikat. Tanah di sana begitu miskin nitrogen, sehingga tanaman di sana harus mencari sumber makanan lain. Dan disinilah keunikan luar biasa itu muncul. Daunnya terbuka seperti mulut kecil yang siap menjepit. Di dalamnya terdapat bulu sensor yang sangat sensitif. Saat seekor serangga, seperti lalat atau semut, mendarat dan menyentuh sensor itu 2 kali dalam waktu beberapa detik, tanaman ini akan mengatuk secepat kedipan mata. Yang menarik, Venus flytrap tidak asal menutup. Ia seolah memiliki logika biologis. Satu sentuhan saja tidak cukup untuk mengaktifkan perangkap. Tanaman ini menunggu sentuhan kedua untuk memastikan mangsanya benar-benar hidup dan layak untuk dicerna. Ini menghindari penutupan sia-sia yang dapat menghabiskan energi. Begitu mangsanya tertangkap, daun akan mengencang, membentuk kantong kedap udara. Tanaman ini kemudian mengeluarkan enzim pencernaan yang perlahan melarutkan tubuh mangsa menjadi nutrisi yang siap diserap. Sebuah bentuk kecerdasan evolusi tanpa otak, tetapi sangat efektif. Sandew memiliki daun yang dipenuhi rambut halus yang berujung lendir bening, berkilau seperti tetesan embun pagi. Namun embun itu adalah lem biologis yang sangat lengket. Saat seekor serangga mendarat dan mencoba terbang pergi, ia akan terjebak. Semakin ia berjuang, semakin dalam ia terperangkap. Yang membuat Sandew unik adalah cara ia bergerak. Perlahan, sangat pelan. Daunnya mulai melipat, mengurung mangsanya agar tidak bisa keluar. Tidak ada agresi cepat, tidak ada kejutan, hanya kesabaran yang mematikan. Tanaman ini seperti predator yang menunggu korban menyerah dengan sendirinya. Setelah itu, cairan enzim dilepaskan dan tubuh mangsanya perlahan larut menjadi nutrisi. Inilah seni berburu tanpa tergesa-gesa. Di hutan hujan tropis Asia Tenggara, Afrika, dan Madagaskar, tumbuh sebuah tanaman dengan bentuk seperti kendi, cangkir, atau piala berwarna cerah. Inilah kantong semar. Mereka tumbuh di tanah yang miskin unsur hara. Untuk bertahan hidup, daun tanaman ini berevolusi menjadi kantong penuh cairan pencerna. Bagian bibir kantong licin seperti lilin. Saat serangga, katak kecil, atau kadal mendekat karena tertarik aroma nektarnya, mereka terpeleset dan jatuh ke dalam cairan. Di dalam kantong itu, serangga tak memiliki tempat untuk memanjat. Dindingnya licin, dan cairan di dalamnya perlahan mengurai tubuh mangsa dengan proses yang bisa memakan waktu berhari-hari. Beberapa spesies Nepenthes bahkan mampu mencerna tikus kecil, menjadikannya salah satu tanaman karnivora paling serius dalam hal perburuan. Sekilas, butterwood terlihat seperti tanaman kecil biasa, dengan daun halus berwarna hijau lembut. Namun, penampilannya itu menipu. Permukaan daunnya dilapisi cairan licin dan lengket, yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Serangga kecil, seperti kutu buah dan nyamuk mini, akan terjebak hanya dengan sekali mendarat. Karena ukurannya kecil dan korbannya juga kecil, metode berburu butterwood benar-benar senyap dan sederhana. Tidak ada gerakan, tidak ada perubahan untuk daun, hanya mengeluarkan enzim pencernaan dan menyerap nutrisi sedikit demi sedikit. Tanaman ini adalah bukti bahwa diam-diam juga bisa mematikan. Cobra lily bukan hanya berbentuk seperti kepala ular kobra, tapi juga memiliki sistem perangkap psikologis. Di bagian dalam daunnya terdapat jalur rumit seperti labirin. Serangga yang masuk akan melihat pantulan cahaya yang membuat mereka kebingungan, berusaha mencari jalan keluar yang sebenarnya tidak ada. Akhirnya, mereka akan kehabisan tenaga, jatuh ke dasar perangkap, dan dicerna secara perlahan. Cobra lily tidak mengandalkan kecepatan atau kekuatan. Ia mengandalkan kebingungan dan kelelahan mangsanya. Ini adalah predator yang membiarkan waktu bekerja untuknya. Bloodywort hidup di air. Ia tidak memiliki daun besar seperti tanaman lain. Sebaliknya, ia memiliki kantong-kantong kecil seperti balon mini di sepanjang akarnya. Di permukaan, kantong itu ada pintu perangkap yang peka terhadap sentuhan. Ketika organisme kecil seperti larva nyamuk atau kutu air mendekat, pintu ini terbuka dan menghisap mangsanya ke dalamnya dalam 0,002 detik. Ini adalah salah satu gerakan tercepat dalam dunia tumbuhan. Tidak ada predator tumbuhan lain yang mampu bersaing dalam hal kecepatan dan efisiensi seperti tumbuhan satu ini. Water wheel plants hidup mengapung di permukaan air. Daunnya tersusun dalam bentuk seperti roda yang berputar. Setiap daun memiliki perangkat jepit kecil mirip dengan Venus flytrap. Namun, seluruh proses berlangsung di bawah permukaan air. Ketika larva nyamuk atau organisme kecil berenang melewatinya,
Daunnya akan menjepit dengan cepat, menangkap mangsanya tanpa suara. Meski ukurannya kecil dan lembut, mekanisme sangat kompleks. Ini adalah salah satu contoh paling elegan dari adaptasi tumbuhan dalam lingkungan air.